Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Anggreni Mirat dengan NIM 20220203860202006. Adapun tujuan pembuatan video ini untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah Sistem Moneter Islam. Berikut beberapa pertanyaannya. Yang pertama yaitu Sistem Moneter Islam. Sistem moneter Islam merupakan subsistem dari sistem ekonomi Islam yang tujuan yang hendak dicapai dalam moneter Islam diantaranya adalah untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan. Pada dasarnya, sistem moneter akan selalu berkembang mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat akan sistem moneter tersebut. Perkembangan sistem moneter dapat dilihat dari perkembangan standar moneter yang digunakan, instrumen moneter, sistem pembayaran, sampai pada kebijakan-kebijakan yang diambil oleh otoritas kebijakan moneter. Dan setiap perkembangan sistem moneter akan menghadapi masalah-masalah moneter tertentu sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat di sektor moneter. Adapun tujuan sistem moneter Islam antara lain kesempatan kerja penuh dan laju pertumbuhan ekonomi yang optimal yang menjadi ciri khas utama dari sistem moneter Islam. Sistem moneter Islam adalah instrumen kebijakannya tidak meninggalkan ideologi ekonomi Islam dan tidak pula meninggalkan kebutuhan akan imbal hasil ekonomi bagi pelaku ekonomi, yakni bagi hasil. Selanjutnya pertanyaan kedua yaitu pandangan ekonomi Islam tentang uang. Secara etimologi, uang berasal dari kata al-naqdu. Pengertiannya ada beberapa makna yaitu al-naqdu berarti yang baik dari dirham, menggenggam dirham, membedakan dirham, dan al-naqdu juga berarti tunai. Kata nukut tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis karena bangsa Arab umumnya tidak menggunakan nukut untuk menunjukkan harga. Mereka menggunakan kata dinar untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas dan kata dirham untuk menunjukkan alat tukar yang terbuat dari perak. Dalam Islam, uang dipandang sebagai alat tukar, bukan suatu komoditi. Peranan uang ini dimaksudkan untuk melenyapkan ketidakadilan, ketidakjujuran, dan pengisapan dalam ekonomi tukar-menukar atau barter. Karena dalam sistem barter ada unsur ketidakadilan yang digolongkan sebagai riba al-fadl yang dilarang dalam Islam. Pertanyaan ketiga yaitu sejarah singkat dinar dan dirham. Sejak sebelum Islam, emas dan perak telah dipakai sebagai mata uang secara universal. Pemakaian koin emas dan perak ini dalam masa Islam ditetapkan oleh Rasulullah SAW melalui prosedur takrir yang kemudian distandarisasi oleh Umar bin Khattab dalam satuan ukuran dan berat sebagaimana yang kita kenal hari ini. Uang emas dan perak yang dikenal dengan dinar dan dirham juga digunakan sejak awal Islam baik untuk kegiatan muamalah maupun ibadah seperti zakat dan diat, sampai berakhirnya kehalifan Turki Utsmani tahun 1924. Pada zaman Rasulullah SAW dikenal dua jenis uang yaitu uang yang berupa komoditi, logam, dan koin yang berasal dari Kekaisaran Roma. Dua jenis uang logam yang digunakan adalah emas, dinar, dan perak dirham. Logam tembaga juga digunakan secara terbatas dan tidak sepenuhnya dihukumi sebagai uang yang disebut dengan fulus. Pertanyaan keempat yaitu tentang economic value of time. Economic value of time adalah sebuah konsep di mana waktulah yang memiliki nilai ekonomi, bukanlah uang memiliki nilai waktu. Economic value of time memiliki arti memaksimumkan nilai ekonomis suatu dana pada periodik waktu. Islam memandang uang sebagai flow konsep, artinya uang harus berputar dalam perekonomian dan tidak boleh dibiarkan menganggur dalam waktu yang terlalu lama, apalagi sampai tahunan.
Hal ini sesuai dengan ajaran Islam yang lebih efisien dan adil, serta tidak didasarkan pada penerapan metode bunga. Jelas, hal ini keliru besar karena uang bukanlah makhluk hidup yang dapat berkembang biak. Dalam prinsip time value of money, uang dengan jumlah yang sama sekarang lebih bernilai dibanding dengan uang saat nanti. Jadi, faktor yang menentukan nilai waktu itu adalah bagaimana seseorang memanfaatkan waktu itu. Oleh karena itu, barang siapa yang melaksanakan aktivitas bisnis secara efektif dan efisien, ia akan mendapatkan keuntungan. Uang menjadi berguna hanya jika ditukar dengan benda yang nyata atau jika digunakan untuk membeli jasa, karena manusia tidak pernah tahu apa yang akan terjadi hari esok. Pertanyaan kelima yaitu, mengapa bunga bank dikategorikan sebagai riba? Dalam Al-Quran, hukum bunga bank melakukan riba sudah jelas dilarang Allah SWT. Begitupun dengan bunga bank. Karena praktiknya sistem pemberian bunga di perbankan konvensional cenderung menyerupai riba, yaitu melipat gandakan pembayaran. Padahal dalam Islam, hukum hutang piutang haruslah sama antara uang dipinjamkan dengan dibayarkan. Walaupun Al-Quran dan hadis sudah sangat jelas bahwa bunga itu riba dan riba hukumnya adalah haram. Ketika bunga simpanan tinggi, maka secara otomatis bunga pinjaman ikut naik, dan demikian pula sebaliknya. Bank bunga termasuk riba, sehingga bunga bank juga diharamkan dalam ajaran Islam. Perbedaan bunga bank dengan riba, bunga bank dan riba kedua-duanya sama-sama bermakna tambahan atau kelebihan. Perbedaannya, riba sistemnya menggandakan untuk pribadi alias rentenir, sedangkan bunga bank sistemnya untuk membantu masyarakat dengan keuntungan dibagi hasil kepada nasabah dan sah menurut hukum atau legal. Pertanyaan terakhir atau keenam yaitu tentang teori bagi hasil. Bagi hasil adalah keuntungan atau hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana baik investasi maupun transaksi jual beli yang diberikan nasabah. Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukan perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam kegiatan usaha diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Konsep bagi hasil yang pertama itu, pemilik dana menanamkan dananya melalui institusi keuangan yang bertindak sebagai pengelola dana. Yang kedua, pengelola mengelola dana tersebut dalam sistem yang dikenal dengan sistem pool of fund, pengumpulan dana. Selanjutnya, pengelola akan menginvestasikan dana-dana tersebut ke dalam proyek atau usaha-usaha yang layak dan menguntungkan, serta memenuhi semua aspek syariah. Yang ketiga, kedua belah pihak membuat kesepakatan atau akad yang berisi ruang lingkungan kerjasama, jumlah nominal dana, nisbah dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut. Itulah tadi jawaban atas pertanyaan tugas dari sistem moneter Islam. Sekian dari saya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.